Di malam-malam pas Eko sakit, pas warungnya nggak buka, begitu dia ngeliat ke depan, letter L lorong, itu dia ngeliat cewek yang sama, setengah mukanya doang, jadi kayak diintip. Ya, jumpa lagi di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Jadi mari berbagi cerita. Opening dituker-tuker agak grogi sebenarnya. Oke, ini ada satu cerita yang datang di alamat email akadkreatifcorp. hello@akadkreatifcorp.asia. Oke. Yang dimana ini sudah nangkring seminggu di alamat email kami. Jadi untuk teman-teman yang ceritanya nggak dibaca-bacain, salahin Udin karena dia yang buka emailnya. Salahin Udin. Ini ceritanya kebetulan di Bojonegoro, bro. Wow. Di Bojonegoro. Jadi kalau Anda tahu di tahun 90-an, Oke. itu ada warkop yang tepatnya itu persis di utara Bojonegoro, persis banget di samping atau di pinggir sungai Bengawan Solo. TBS. Bukan tapi sayang. Tepso. Wah, kowe cakono ya, gawene nyangkro ning kono ya. Ya gitulah. Tapi di sini ngopi kok. Oh ya, tapi di sini amanahnya jangan disebutin tempatnya. Pokoknya saya sebutin ciri-cirinya, tepatnya di utara Bojonegoro, dekat Bengawan Solo tahun 90-an. Bisa kebayang vibes-nya ya. Iya, zaman segitu belum ada TBS, Bos. Belum ada. Jadi ceritanya ini adalah seorang penjaga warkop namanya Eko. Dia jaga warkop itu tuh ya sudah setahun. Satu tahun. Dan kebetulan tuh kalau kita bayangin tempatnya, itu tuh warungnya tuh ada pagernya, Bu, warkopnya. Ada pagernya. Saya harus jelasin konstruksinya biar teman-teman paham karena ini berkaitan erat sama konstruksi warungnya. Jadi ada pagernya. Nah, terus di balik pagar itu tuh ada kayak kursi-kursinya gitu. Ada yang lesehan, ada yang ada kursinya gitu. Terus di belakang tempat lesehan itu ada gerobak angkringannya. Ya. Gerobak angkringannya. Di samping gerobak angkringannya itu ada lorong, Mas Bro. Ada lorong yang dimana itu menuju ke kamar mandi dan juga kamarnya si Eko. Oh ya, buat mes ya toh? Mes, betul. Jadi sebelah kanan dari lorong itu kamarnya si Eko, sebelah kiri itu toiletnya ada 2 biji. Oke. Terus kita mulai ceritanya. Ceritanya itu di pertengahan Maret waktu itu sedang ada pertandingan bulu tangkis. Bulu tangkis waktu itu antara Indonesia lawan siapa gitu. Nah, disiarkan langsung lewat radio. Belum ada yang punya TV zaman dulu. Sudah mungkin karena di warung jadi nggak ada TV. Live-nya tuh di radio. Nah, si Eko ini berpikiran kalau malam nanti itu prediksinya akan ramai banget. Karena mau nonton dengerin bareng di radio. Iya. Sehingga sore-sore dia itu beli air buat stoknya nanti. Pas warungnya buka, belilah dia air di warung gitu, di kayak kios ke temennya, namanya Badrun temennya. Badrun, aku tuku banyu, saya mau beli air gitu. Iya. Udahlah dia beli air 3-4 jerigen gitulah, beli air. Terus si Badrun ini kebetulan dia lagi repot banget nih saat itu, sehingga Badrun cuman bilang, yaudah nanti ku antar maghrib ngono kan. Oke, siap gitu. Eko balik lagi ke warung buat prepare. Nyiapkan. Prepare. Air juga udah ada beberapa jerigen sisa yang kemarin. Jadi kalau ada pengunjung, dia masih bisa ngelayanin begitulah. Belum ada pengunjung waktu itu. Maghrib, kebayang lah suasana itu senja dan sebagainya. Meremang lah ya. Meremang. Dinyalain lampu warungnya. Udah prepare, udah selesai. Belum ada pengunjung. Nah, si Eko ini
nunggu pengunjung, mandilah dia sambil nunggu pengunjung kan. Nunggu pengunjung. By the way, pagernya itu belum dibuka ya. Belum dibuka. Bego tuh dia, harusnya pagernya dibuka biar ada pengunjung, jadi ditutup kan. Oke, mandilah, tapi oke dia mandi, dia masuk ke kamarnya, ngambil handuk, ngambil sikat gigi, terus dia mandi menuju ke toilet depan kamar dia. Dia mandi. Nah, nggak lama dia mandi, tiba-tiba ada suara kayak itu loh, apa namanya, barang yang dipindah-pindahin di kamarnya si Eko. Iya. Kayak ada orang yang beraktivitas di kamarnya Eko. Iya. Padahal Eko di sana sendirian. Siapa ya? Tapi tadi Eko inget, Eko pesen air di Badrun. Mungkin itu Badrun. Mungkin itu Badrun. Iya kan? Pikirannya. Dipanggil lah dari kamar mandi. Drun. Nggak nyautin. Nggak ada yang nyaut. Masih tuh suara orang aktivitas di kamarnya Eko tuh masih tuh. Drun. Tetap nggak nyautin dan Eko lanjut mandi kan. Mandi. Pikiran dan hati Eko tuh nggak tenang. Anjing, kalau itu bukan Badrun, terus siapa? Kan gitu. Maling. Pikiran logisnya begitu dong. Maling. Oke. Maling. Dipanggil sekali lagi si Badrun. Dengan panggilan yang agak beda. Nah kan mungkin si Badrun nyari itu kan, nganter jerigen air. Terus nyari duitnya si Eko. Ya kan? Makanya Eko tuh manggil Badrun jadi gini, Drun, uangnya udah kutaruh di samping kasur. Oh. Nah, tetap nggak disautin juga. Lah. Terus, siapa dong? Ya udahlah. Kalau ada orang keluar, Eko segera keluar. Oh ya. Maka dari itu, Eko mempercepat mandinya. Udah mandi. Gak lama kemudian terdengar suara handle pintu yang dibuka. Selek. Oh ya. Gitu kan. Eko bergegas dong, pakai baju, gitu kan. Pakai baju dan kalau Anda tahu pintu kamar mandinya si Eko itu, pintu kamar mandinya ya. Yeah. Itu tuh kayak pintu kamar mandi yang nggak ketutup semua, jadi cuma setengah doang. Oh, yang ini ya? Ya. Iya. Yang biasanya nggak penuh. Yang biasanya kalau kelihatan itu kakinya. Ini nggak, yang bawah ketutup semua. Yang kelihatan tuh sebelah atas. Oh iya. Nah, ingat kamar mandi Eko itu kamarnya Eko tuh di depan kamar mandi. Oh. Jadi Eko tuh ngelihat waktu handle pintunya itu dibuka. Gila bro, Eko tuh ngelihat kepala gitu kan, kayak kepala seorang cewek dengan rambut yang mengembang gitu loh, berantakan. Iya, berantakan. Tapi nggak ngerti wajahnya, cuman ngeliat palanya doang. Anjing siapa tuh, ya kan? Nek basa Jawa nih, lu jancuk, sopo gitu kan? Iya. Oke. Eko tuh posisinya masih itu pakai baju. Kebetulan tuh si cewek itu tuh jalannya tuh lambat bro. Jadi Eko masih sempat buat ngebuka pintu kamar mandinya, terus ngelihat. Kebetulan si cewek itu jalan keluar dari lorong, ya kan? Begitu si cewek berada di ujung lorong, si Eko langsung membuka pintu kamar mandinya dan langsung nengok ke arah kanan. Yang which is itu ujung lorong. Iya. Dan Anda tahu apa yang dilihat Eko? Apa? Benar, itu seorang wanita. Rambutnya berantakan. Tapi itu bukan orang. Tapi kuyang. Kebayang kepala dulu. Rambut berantakan. Terus ada kayak jeroannya gitu loh. Iya. Jalan keluar lorong dan gak cuma jalan. Begitu nyampe di ujung lorong, terbang kuyangnya. Dan seketika itu Eko pingsan di tempat. Dan untung Badrun datang dan nyadarin si Eko dengan cara disiram pakai air yang dibeli si Eko. Agak lucu sih di akhir, cuman Anda bayangin aja deh, ada kuyang yang dimana itu saya
ada pikiran gini bro, mitosnya kalau makhluk gaib itu jam datangnya ke dunia itu kan beda alam nih. Jam datangnya ke dunia itu pas waktu maghrib, yang dimana startnya dari kamar Eko kan itu maghrib. Oh iya. Iya. Pendapat Anda gimana deh soal si Eko ini? Sial banget nih dapat mes. Yo apa sih menurutku ya? Cuman ya gimana, makan pasti kan ya gimana namanya orang kerja itu. Dapat tempat kan pasti ya wis pasrah lah ya. Dan si Eko ini ceritanya dia bertahan di warung itu 3 tahun. Dan otomatis cerita mistisnya gak cuman itu. Aku tambahin satu lagi nih. Maksudnya singkat aja. Jadi suatu hari si Eko tuh dia tuh sakit. Dan dia tuh memutuskan untuk tidak tidur di kamarnya. Karena kan takut nih kamarnya kan jadi sarang kuyang kan, ya kan? Oh iya. Dia tidur tepat di bawah gerobak angkringannya. Oh iya. Jadi kalau kita tahu gerobak angkringannya itu kan di sini misalnya. Oh, iya. Eko itu tidur di belakangnya gerobak angkringan. Ya, nah tapi ketika si Eko tidur di gerobak angkringan, kalau Eko ngelihat ke depan, bukan ke teras ya. Kalau ngelihat ke depan, itu tatapannya langsung ke arah lorong. Oh iya. Belok, ada tembok, letter L, belokan lorong. Di malam-malam pas Eko sakit, pas warungnya nggak buka, begitu dia ngelihat ke depan, letter L lorong, itu dia ngelihat cewek yang sama. Setengah mukanya doang, jadi kayak diintip. Oh. Dengan jarak 3 meter doang. Wih. 3 tahun kena teror itu ya. 3 tahun kena teror, dan yang diceritain Eko tuh kebetulan cuma ini, tapi yang jelas pasti banyak lah si Eko cerita-cerita ini, dan salut sih atas 3 tahunnya dengan berhadapan dengan teror seperti itu. Ya, itu tadi akhir cerita dari si Eko. Mudah-mudahan ya tidak ada pelajaran juga yang bisa dipetik. Jadi mau ngapain juga ya. Silakan ditutup juga lah. Ya, oke. Terima kasih buat Eko yang sudah mengirimkan ceritanya. Ngawur konten Eko wis diteror, ceritanya gak bos store nama dhewe kacau. Iya. Terima kasih Mas Eko, terima kasih. Ya, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk kirim cerita teman-teman di alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Kita tunggu teman-teman semuanya. Yuk.